Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Katsiragung. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak sahabat semua dan teman-teman semua untuk kita bersama-sama belajar mengenal tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Sering kita temukan tanda-tanda wakaf ini ketika kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan pengertian dari wakaf itu sendiri. Wakaf secara bahasa adalah menahan. Kemudian secara istilah, yaitu memutus suara di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Itu secara bahasa dan istilah. Kemudian saya ingin memberikan kata kunci dalam mengenal tanda-tanda wakaf. Arti wakaf itu adalah menahan. Kemudian arti wasol adalah melanjutkan. Arti lazim adalah mesti atau harus. Kemudian arti aula adalah lebih utama, lebih awal. Kemudian jaiz. Jaiz artinya adalah boleh. Kemudian mamnu artinya adalah tidak boleh. Kemudian mu'anaqoh salah satu tempat. Oke, langsung saja kita masuk kepada tanda wakaf yang pertama. Tanda wakaf yang pertama yaitu wakaf lazim. Nah, tandanya itu mim kecil di atas. Apa wakaf lazim itu? Wakaf menahan, lazim, mesti. Berarti mesti ditahan atau mesti berhenti. Contohnya itu dalam surat Yasin ayat ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena wakaf lazim ini memiliki pengertian yaitu tanda harus berhenti pada lafaz yang bertanda mim kecil di atas. Oke, kemudian kita lanjut kepada tanda wakaf yang kedua. Tanda wakaf yang kedua yaitu qaf lam ya atau disebut sebagai wakaf aula. Wakaf artinya menahan, aula itu dalam bahasa Indonesianya sama seperti awal atau lebih utama, lebih didahulukan. Berarti wakaf aula lebih diutamakan kita untuk menghentikan atau menahan bacaan kita. Dengan pengertian tanda boleh wakaf atau wasol. Artinya tanda qaf lam ya kita boleh menahan dan juga boleh melanjutkan. Namun wakaf lebih utama. Nah, lebih baiknya ketika kita menemukan tanda qaf lam ya, kita menahan, kita berhenti, kemudian dilanjutkan kepada kalimat selanjutnya. Kita lanjutkan kepada tanda wakaf yang ketiga, yaitu sod lam ya. Sod lam ya ini disebut juga sebagai wasol aula. Nah, wasol artinya melanjutkan, aula yaitu awal atau lebih diutamakan. Dengan pengertian tanda boleh berhenti atau melanjutkan. Namun, melanjutkan adalah lebih utama, yaitu wasol lebih utama. Contohnya dalam surat Yasin ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada tanda wakaf yang keempat, yaitu tanda jim kecil di atas. Kita sering menemukan tuh. Itu disebut juga sebagai wakaf jaiz. Wakaf artinya menahan atau berhenti, jaiz artinya boleh. Dengan demikian kita boleh berhenti dan boleh wasol pula. Pengertiannya adalah tanda boleh wakaf atau wasol dan boleh memilih di antara keduanya. Jadi tidak ada masalah ketika kita menemukan tanda jim kecil di atas dalam membaca Al-Quran, itu kita boleh berhenti atau boleh melanjutkan.
Contohnya seperti di dalam surat Yasin ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Atau kita memilih yang kedua, ingin diwasolkan, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada tanda wakof yang kelima, yaitu lam alif, atau disebut juga sebagai wakof mamnu. Nah, wakof artinya menahan atau berhenti, mamnu tidak boleh. Artinya adalah kita tidak boleh berhenti ketika kita menemukan tanda wakof lam alif yang kecil di atas itu. Dengan pengertian, tanda tidak boleh wakof pada lafaz yang bertanda ini atau yang bertanda lam alif kecil di atas. Kita sering temukan dalam surat Al-Fatihah, itu ayat ke-7. Yang benar seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tanda titik 3 atau disebut juga dengan wakof mu'anaqoh. Wakof artinya menahan atau berhenti, mu'anaqoh salah satu tempat. Jadi kesimpulannya kita boleh berhenti, tapi dalam satu syarat, hanya pada satu tempat saja. Dengan pengertian tanda boleh wakof pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini, namun tidak boleh wakof pada keduanya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di raib. Atau yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang tanda-tanda wakof di dalam Al-Quran yang sering kita temukan ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.